Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, untuk video yang singkat, padat, yang kurang lebih 7 menit saja teman-teman ya. Karena kuliah 7 menit kultum, karena ini tugas kuliah juga. Tugas kuliah psikologi dakwah, jadi kita fokus ke psikologi komunikasi dengan fokus bahasan kita yang penting dibahas adalah makna kredibilitas. Dan rujukan kita Jalaluddin Rahmat ya teman-teman ya. Nah, mungkin teman-teman juga udah nggak asing dengan kredibilitas, mungkin familiar dengan kata kredibilitas. Mungkin teman-teman juga pernah nemuin fenomena kayak kita melihat orang, kemudian pas dia ngomong satu kata dua kata, baru denger sebentar aja, tapi kita udah bisa nilai orang ini layak nggak untuk didengerin, atau nggak layak nih untuk kita dengerin. Nah, maka yang kayak gitu tuh bukan kebetulan aja teman-teman, tapi dalam psikologi komunikasi itu semuanya terkait dengan satu konsep penting, itu bernama kredibilitas yang akan kita bahas. Nah, maka menariknya penilaian itu sebenarnya muncul bahkan sebelum ia berbicara, sebelum orang itu berbicara, tapi kita sudah bisa menilainya. Karena begitulah cara pikiran manusia bekerja teman-teman. Kita menilai dari cara berpakaian, raut wajahnya, bagaimana ia berjalan, siapa yang memperkenalkannya, bahkan reputasi yang mungkin kita udah pernah dia dengar. Nah, maka semua itu disebut dengan kredibilitas awal atau prior ethos. Maka ini yang perlu kita pahami dulu teman-teman. Maka coba kita lanjut ke pengertian kredibilitas menurut psikologi komunikasi. Maka kredibilitas dapat disimpulkan itu adalah kumpulan persepsi audiens terhadap sifat-sifat komunikator, orang yang berbicara. Jadi kredibilitas bukanlah sesuatu yang melekat dengan sendirinya. Ia bukan bawaan lahir, tapi ia dibentuk oleh penilaian orang lain. Maka kita boleh saja merasa diri kita tuh kompeten, kita boleh merasa niat kita itu baik, tapi yang menentukan kita kredibel atau tidaknya itu adalah orang yang mendengarkan kita. Maka saya sendiri tidak boleh menilai kita tuh kredibel atau enggak, tapi saya boleh percaya diri. Tapi yang menilai dan menentukan apakah kita kredibel itu adalah teman-teman yang mendengarkan. Dan persepsi itu berbeda-beda menurut situasi dan pengalaman audiens. Maka artinya kredibilitas itu relatif, dinamis, dan tidak statis ya, maka berubah-ubah. Nah, maka kredibilitas sebelum komunikasi dimulai atau prior ethos itu memiliki gambaran-gambaran teman-teman seperti pengalaman langsung, cerita orang lain, reputasi, atau sosial media dia, atau gelar, atau jabatan mungkin di kuliah. Terus siapa yang memperkenalkan kita juga, maka itu masuk semuanya. Nah, contohnya kayak ada seseorang yang diperkenalkan oleh tokoh yang kita hormati misalnya, otomatis persepsi kita naik. Tapi sebaliknya, tampilan yang kurang pantas misalnya, gesturnya kurang meyakinkan, dari tampilannya kayak kurang meyakinkan nih kalau untuk ngomong, maka reputasi negatif itu akan menurunkan kredibilitas bahkan sebelum kata pertama diucapkan teman-teman. Namun menariknya, kredibilitas awal ini bisa berubah total setelah komunikator mulai berbicara. Maka itulah perubahan kredibilitas saat komunikasi berlangsung itu sangat mungkin teman-teman. Apa sih faktor-faktornya yang bisa menyebabkan kredibilitas orang itu berubah saat pandangan orang awal, saat dia berbicara, bahkan saat akhirnya, maka itu bisa berubah. Faktor-faktornya apa teman-teman? Seperti kayak ketepatan kata, gaya bicaranya, struktur pesan yang disampaikan, ekspresi wajahnya, cara menyampaikan pesan dia bagaimana, serta bahasa tubuhnya juga bisa kita lihat teman-teman. Apakah dia menggunakan mulut saja untuk menyampaikan, diam saja, atau menggunakan tubuh lain, serta pemahaman terhadap materi itu sangat menentukan kredibilitas teman-teman. Tentu saja itu sangat jelas. Nah, karena bisa saja seorang pembicara mungkin terlihat hebat dari luar, tetapi kalau penyampaiannya kacau, kredibilitasnya pasti langsung turun. Sebaliknya teman-teman, seseorang yang mungkin terlihat nih awalnya biasa-biasa aja,
tapi bisa naik kredibilitasnya karena penjelasannya jelas, sederhana, mudah dipahami. Maka inilah bukti bahwa kredibilitas bukan sesuatu yang statis, tapi dia dinamis, ya naik turun tergantung bagaimana kita berinteraksi dengan audiens. Maka Jalaluddin Rahmat itu membagi komponen inti kredibilitas, teman-teman. Itu kurang lebih ada 2. Itu ada competence dan trust. Jadi keahlian serta kejujuran, teman-teman. Jadi audiens itu perlu melihat bahwa komunikasi yang berbicara ini menguasai atau tidak apa yang dia sampaikan. Tanpa kompeten, masa pesan pasti akan terasa lemah, teman-teman, karena dia tidak memahami materinya. Tentu kejujuran juga, audiens itu ingin merasa aman saat mendengarkan seseorang. Tentu jelas dia akan sangat merasa enak mendengarkan kalau yang disampaikan itu memang tepat, teman-teman. Maka komponen pendukung kredibilitas juga mungkin bisa kita sampaikan di sini. Itu ada 4, teman-teman. Ada dinamisme, itu semangat, energi positif yang selalu melonjak gitu kan, tidak statis, diam, santai, tapi dinamis, energi positifnya selalu meningkat. Serta sosiabilitas, keramahan, kehangatan, koorientasi itu juga bisa, teman-teman. Kesamaan nilai dengan audiens karena kita jadi koordinator saat berbicara. Maka karisma itu adalah terakhir dari komponen pendukung kredibilitas sebagai daya tarik personal. Maka keempat hal ini membuat sebuah pesan-pesan terasa hidup dan mudah diterima oleh orang yang mendengarkan. Maka yang terakhir itu ada daya tarik interpersonal, teman-teman. Nah, di sini selain karakter komunikator, audiens juga menilai faktor-faktor itu seperti kesamaan antara nilai yang sedang berbicara gitu kan, kemudahan didekati, daya tarik fisik atau non fisiknya, kemampuan pembicara membuat audiens merasa nyaman. Itu yang sangat diutamakan, teman-teman. Jika audiens merasa dekat dengan komunikator, tentu pesan akan lebih mudah masuk ke dalam pikirannya. Maka kita coba penutup ya, teman-teman. Dalam bersikap itu sangat jelas, teman-teman. Jadi kredibilitas bukan dibangun saat kita berbicara. Kredibilitas dibangun dalam kehidupan sehari-hari, teman-teman. Dalam kita bersikap, cara kita menepati janji, cara kita memperlakukan orang lain, maka itu semua akan dibahas. Maka kita perlu menjaga kurang lebih 3 hal, teman-teman. Keahlian agar kata-kata kita terlihat berbobot, kejujuran agar kata-kata kita dapat dipercaya tentunya, serta niat baik, teman-teman, agar kata-kata kita bisa membawa manfaat. Karena innamal a'malu binniyat ya, teman-teman. Tidak hanya dipahami tapi dirasakan, tidak hanya menjadi suara tapi menjadi cahaya. Jadi ini udah lebih ya, teman-teman. Bukan kultum ini, jadi kultumnya lebih dikit. Ya, semoga semuanya bisa dipahami dengan baik. Semoga kita bisa mengamalkannya bersama-sama, teman-teman. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatnya sudah asal tadi. Terima kasih dan jumpa lagi.